Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khosillah dengan NIM 212101104 kali 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS dari saya, yakni UTS Studi Hadis dan Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu dosen Fahriah. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS. Saya dimulai dari nomor 1. Soal nomor 1. Bagaimanakah bunyi soal nomor 1? Bunyi soal nomor 1 adalah, bacalah hadis di atas dan jelaskan. Yang pertama, kita disuruh menjelaskan permulaan matan. Yang kedua, kita disuruh menjelaskan mukharij hadis itu siapa. Yang ketiga, sanad pertama hadis tersebut siapa. Yang keempat, hadis tersebut termasuk dalam jenis hadis apa. Terus yang terakhir, pesan yang terkandung dalam hadis di atas adalah apa, gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, sebelum kita menjawab soal atau sebelum kita menjawab soal nomor 1 ini atau belajar tentang hadis, kita harus memahami istilah-istilah terlebih dahulu. Yang pertama, kita kan disuruh menjawab tentang permulaan matan. Nah, matan. Matan sendiri apa sih pengertian matan? Matan itu adalah isi dari hadis yang diriwayatkan tersebut. Jadi, permulaan matan pada hadis ini kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Jadi, bunyi matan pada hadis ini, bunyi isi hadisnya, bunyi matannya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ila akhirih. Nah, berarti permulaan matan pada hadis ini adalah berbunyi man salaka tariqan. Itu bisa digarisbawahi ini man salaka tariqan. Itu adalah permulaan matannya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yakni mukharrij dari hadis tersebut. Nah, apa sih pengertian mukharrij itu? Mukharrij itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, yang mana hadisnya itu dikumpulkan dalam buku karyanya gitu. Atau biasa disebut perawi yang mengumpulkan hadis-hadisnya dalam sebuah karyanya. Nah, di sini mukharijnya adalah Ibnu Majah. Nah, bisa kita lihat rawahu Ibnu Majah. Berarti di sini Ibnu Majah adalah mukharij dan hadis ini didapatkan dari bukunya Ibnu Majah. Tuh. Selanjutnya yang ketiga, sanad pertama. Sanad pertama dari hadis di atas adalah pengertian sanad sendiri itu adalah sanad itu adalah sambung menyambungnya para perawi. Jadi sambung menyambungnya para perawi, perawinya dari siapa, dari siapa, dari siapa, itu adalah namanya sanad. Nah, sanad pertama hadis di atas memang semua hadis itu kan bersumber dari Rasulullah. Nah, semua hadis itu kan asalnya bersumber dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sumber utama. Nah, tapi sanad pertama dari hadis ini adalah Abi Darda. Karena bisa kita lihat sendiri dalam hadisnya yang berbunyi an Abi Darda radhiyallahu an, yang artinya dari Abi Darda radhiyallahu an. Qala Allahu. Qala bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi sanad pertama adalah Abi Darda radhiyallahu an. Nah, selanjutnya adalah jenis dari hadis di atas ini termasuk hadis apa? Nah, kita harus mengetahui jenis-jenis hadis terlebih dahulu. Jenis-jenis hadis itu kan ada 3. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah, dan ada lagi satu pendapat yang mengatakan itu ada namanya hadis hammimiyah gitu. Nah, di sini jenis hadisnya adalah hadis qauliyah. Artinya hadis yang berjenis sabda dari Rasulullah. Bisa kita lihat dalam hadisnya kan berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, berarti hadis ini adalah jenis hadis qauliyah. Nah, yang selanjutnya adalah pertanyaan tentang pesan yang terkandung di dalam hadis di atas. Sebentar ya.
Nah, apa sih pesan yang terkandung dalam hadis di atas? Nah, kita artikan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abi Darda radhiyallahu an berkata bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyi sabdanya Rasul, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon li talibil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dan para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi di sini hadis ini berisi tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu, tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu dan juga tentang kewajiban orang yang menuntut ilmu. Berarti di sini oleh Rasulullah kita sangat diwajibkan atau sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu, gitu. Oke, kita lanjut menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah syarat-syarat hadis itu dikategorikan hadis sahih. Jadi apa sih syarat-syaratnya hadis itu bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih? Baik, sebentar. Nah, syarat-syaratnya hadis itu dikategorikan sebagai hadis yang sahih, hadis yang sah, hadis yang sehat, hadis yang diterima, dan hadis yang bisa dijadikan hujjah. Yang pertama itu adalah istihalul sanad. Artinya bersambungnya sanad. Jadi sanadnya harus bersambung sampai kepada siapa? Sampai kepada Rasulullah gitu. Jadi semisal saya meriwayatkan hadis, saya mendapat dari siapa, saya dari dapat terus yang apa saya dapat dari misalnya saya dapat dari guru saya dapat dari siapa. Nah, itu harus jelas dapatnya dari mana harus jelas begitu. Sampai nyambung kepada Rasulullah. Itu. Yang kedua adalah adalatur rawi. Artinya adalah keadilan perawi. Keadilan perawi ini artinya tiap-tiap perawi itu harus terdiri dari orang-orang yang muslim, orang balik, sehat akalnya, tidak fasik, dan tidak pula jelek kepribadiannya. Jadi harus orang yang memang benar-benar orang yang adil. Gitu. Jadi bukan sembarang orang yang bisa meriwayatkan sebuah hadis. Selanjutnya adalah tamamud dobit. Artinya adalah sempurna kedobitannya atau sempurna hafalannya, kuat hafalannya. Jadi seorang perawi itu harus kuat hafalannya. Nah, dobit ini ada dua jenis, ada dobit soder dan dobit kitab. Dobit soder itu adalah rawi yang kuat hafalannya. Ukuran kuat hafalannya adalah ia yakin akan apa yang ia ingat dan apabila diminta untuk menyebutkan hadis yang diminta, ia tidak butuh bantuan lainnya. Itu hadis soder. Nah, seperti kitab gitu. Nah, sedangkan dobit kitab adalah rawi yang memiliki catatan lengkap dari gurunya secara turun-temurun. Nah, sehingga rawi yang dobit itu tidak pelupa dan menguasai apa yang diriwayatkannya gitu. Jadi membukukan apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Kalau dalam istilah sekarang itu meresum gitu. Sebentar saya pindahkan dulu share screen-nya. Dan selanjutnya adalah tidak ada syadz atau tidak ada kejanggalan. Nah, adamus syudus atau tidak adanya kejanggalan ini adalah riwayat orang yang fikoh menyelisihi periwayatan yang lebih sikoh. Jadi maksudnya bagaimana sih? Jadi hadisnya itu tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih baik kualitasnya. Gitu. Jadi misal ini ada hadis yang lebih baik kualitasnya. Terus saya meriwayatkan sebuah hadis sama isinya. Namun, nah ini tidak bertentangan hadis saya yang sama menerangkan tentang suatu hal yang saya maksud. Hadis yang lebih bagus daripada hadis saya ini juga menerangkan hadis seperti yang saya maksud. Jadi tidak bertentangan gitu. Nah, apabila adanya syad atau adanya bertentangan, maka itu sudah tidak masuk atau tidak bisa dikategorikan sebagai hadis sahih. Gitu. Selanjutnya tidak ada illah. Tidak ada illat itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah penyakit gitu.
tidak adanya cacat gitu, adamul illah. Nah, artinya hadis itu tidak ada cacatnya, yakni suatu sebab yang tertutup dan tersembunyi yang dapat mencederai kesohihan hadis. Sementara dohirnya selamat dari cacat. Maksudnya bagaimana? Nah, ilat ini sebenarnya terdapat banyak. Ada ilat fil lafdi, ada ilat fil matni, ada ilat fil rawi gitu. Jadi ada banyak gitu. Insya Allah ada 3 gitu. Jadi jangan sampai ada cacatnya gitu. Nah, jika sudah mencukupi 5 syarat ini, maka hadis yang diriwayatkan bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih, insya Allah. Seperti yang saya contohkan, yang berbunyi, wa may yasta'fif yu'iffahullah, wa may yastagni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa ma a'ti wa ma a'ti ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sobari, yang artinya barang siapa yang berusaha menjaga diri maka Allah menjaganya, barang siapa yang berusaha merasa cukup maka Allah akan mencukupinya, dan barang siapa yang berusaha bersabar maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada orang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini termasuk hadis sahih karena bisa kita lihat Imam Bukhari ini adalah imam yang sudah mencukupi syarat-syarat di atas. Imam Bukhari pasti beliau seorang sahabat, pastinya sanad beliau bersambung kepada Rasulullah. Imam Bukhari juga imam besar, beliau adalah imam yang sudah jelas beliau berarti imam yang adil atau perawi yang adil. Imam Bukhari juga termasuk tamamud bobit, artinya sempurna ketebitannya, sempurna hafalannya. Buktinya apa? Beliau mampu meriwayatkan kurang lebih 5.000 hadis gitu. Terus hadisnya Imam Bukhari tidak ada syad, tidak pernah bertentangan dengan hadis yang lebih bagus. Malah Imam Bukhari ini hadisnya adalah hadis yang paling bagus gitu, dikategorikan sebagai imamul hadis gitu. Artinya perawi hadis yang terpaling baik gitu. Nah, karena beliau adalah perawi hadis yang paling baik, maka ya sudah jelas tidak ada ilah di setiap hadisnya gitu. Oke, itu adalah syarat-syarat sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis sahih. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya hadis maudhu. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya hadis maudhu? Yang pertama adalah sebab politik. Nah, kenapa sebab politik? Yaitu seperti munculnya peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga timbullah perpecahan di kalangan umat Islam. Karena ada perpecahan umat Islam, ada kelompok ini, lahirnya kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, akhirnya mereka saling menjatuhkan satu sama lain dan saling berargumentasi dengan membawa hadis palsu atau dengan membawa hadis hadis maudhu gitu. Seperti kelompok pendukung masing-masing pihak, seperti kelompoknya pendukung Ali bin Abi Thalib, seperti pendukungnya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan seperti kelompok Khawarij yang muncul setelah terjadinya perang Siffin. Terus lagi kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, yaitu antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah netral gitu. Jadi di sini saling beradu argumentasi dengan membawa-bawa hadis gitu, yang mana hadisnya tersebut tidak jelas gitu, tidak jelas atau tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah dan dikategorikan sebagai hadis maudhu, itu hadis palsu. Selanjutnya adalah yang kedua adalah faktor dari usaha dari musuh Islam. Nah, musuh Islam kaum zindik gitu. Nah, kaum zindik ini adalah kelompok yang membenci Islam baik sebagai agama maupun sebagai kedaulatan atau pemerintahan. Jadi pada zaman dahulu ya bukan pada zaman dahulu saja sih, sampai zaman sekarang masih banyak orang yang membenci Islam gitu. Nah, zaman dahulu itu ada musuh Islam namanya kaum zindik gitu. Jadi kaum zindik ini yang intinya sangat membenci Islam baik dari segi agamanya maupun kedaulatan pemerintahnya, intinya dibenci semua gitu. Nah, menyadari ada ketidakmampuan mereka dalam berkonfrontasi dengan umat Islam melalui tindakan merusak agama dan menyesat umat dengan cara membuat hadis-hadis maudhu gitu.
Jadi kaum zindik ini membuat hadis-hadis maudhu untuk apa? Untuk menyesatkan umat-umat Islam gitu. Dalam bidang-bidang akidah, ibadah, hukum dan sebagainya. Dan di antara mereka itu adalah Muhammad ibnu Sa'id Asy-Syami yang mati disalib karena terbukti sebagai zindik gitu. Terus faktor yang ketiga adalah sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin gitu. Nah, seperti contohnya mereka yang fanatik terhadap bahasa Persia. Mereka yang fanatik terhadap bahasa Persia itu sampai-sampai membuat hadis yang mendukung keutamaan bahasa Persia dan sebaliknya. Dan sebaliknya bagi mereka yang fanatik terhadap bahasa Arab, mereka juga sebaliknya membuat hadis-hadis yang fanatik terhadap bahasa Arab gitu, yang mana tidak ada sanatnya sampai kepada Rasulullah gitu. Untuk selanjutnya adalah yang keempat adalah faktor yang keempat adalah pembuat cerita atau kisah-kisah. Nah, para pembuat cerita dan ahli kisah ini melakukan pemalsuan hadis dalam rangka menarik simpati orang banyak. Nah, sehingga ketika sudah menarik simpati orang banyak, itu para pendengar kisahnya akan kagum terhadap kisah yang mereka sampaikan gitu. Ataupun juga dalam rangka untuk mendapatkan imbalan rezeki gitu. Umumnya hadis-hadis yang mereka ciptakan cenderung bersifat berlebihan atau tidak masuk akal. Jadi mereka membuat hadis palsu gitu. Untuk apa? Agar dikagumi gitu, agar dikagumi sebagai pembuat cerita yang hebat gitu. Juga untuk apa ya intinya? Menjual hadis-hadis palsu ini sebagai imbalan rezeki gitu. Padahal hadisnya adalah hadis palsu gitu. Selanjutnya adalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih dan ilmu kalam. Nah, perbuatan ini umumnya muncul dari para pengikut suatu mazhab. Nah, ini yang sekarang lagi marak-maraknya terjadi pada zaman sekarang. Jadi terdapat banyak pendapat, akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain, sampai-sampai ketika saling menyalahkan satu sama lain, sampai membawa-bawa al-hadis, membawa-bawa Al-Quran. Mereka tidak takut salah, tidak takut apa, intinya argumentasi mereka menang, tidak memandang dampak ke belakangnya begitu. Jadi hadis-hadis maudhu dalam rangka mendukung atau menguatkan pendapat dalam hal ini itu. Hasil ijtihad dan pendirian para imam mereka gitu. Padahal hadisnya tidak pernah diriwayatkan sama sekali. Nah, selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada para penguasa atau istilahnya sekarang itu adalah caper gitu, caper kepada penguasa gitu. Nah, di antara pemalsu hadis tersebut ada yang sengaja membuat hadis untuk mendapatkan simpati atau penghargaan daripada khalifah atau pejabat yang memerintah di daerah tersebut. Pemerintahannya sedang berkuasa di daerah tersebut gitu. Nah, itu faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Tapi alhamdulillahnya karena sekarang sudah terdapat ilmu modern, sekarang juga berkat jasa-jasa para imam-imam terdahulu, maka hadis-hadis maudhu sekarang sudah terhapus, sudah musnah, sudah tidak ada tetapi hanya digunakan sebagai contoh. Jadi sekarang kita bisa membedakan mana hadis yang palsu, mana hadis yang tidak palsu, mana hadis yang makbul, mana hadis yang maudhu gitu. Kita bisa membedakan sekarang. Berkat jasa-jasa para imam dan juga berkat dari canggihnya teknologi pada zaman ini. Gitu. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya. Kita oleh Ibu dosen disuruh menceritakan kisah biografi dari para tokoh. Nah, di sini saya memilih menceritakan biografinya Abu Hurairah. Nah, kenapa? Karena saya anggap unik. Abu Hurairah. Dari namanya saja Abu Hurairah. Artinya bapaknya kucing gitu, bapaknya kucing. Nah, kenapa disebut bapaknya kucing? Nah, kita akan mengulas siapa sih sosok Abu Hurairah ini. Jadi poin-poin pada pembahasan biografi Abu Hurairah ini yang pertama adalah seluk-beluk nama Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Abu Hurairah. Selanjutnya tempat asal Abu Hurairah. Selanjutnya kehidupan awal di Madinah. Selanjutnya kemiskinan Abu Hurairah dan kelaparan bersama, dan ada cerita unik di sini ketika Abu Hurairah itu kelaparan bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Rasulullah SAW.
Selanjutnya kisah inspiratif bakti Abu Hurairah kepada ibundanya. Dan selanjutnya kisah masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah. Jadi ibunda Abu Hurairah ini awalnya adalah orang kafir. Awalnya adalah orang yang tidak masuk Islam. Tapi setelah didoakan oleh Rasulullah akhirnya masuk Islam gitu. Nanti saya ceritakan. Selanjutnya semangatnya Abu Hurairah akan ilmu yang nantinya akan memotivasi kita. Dan yang terakhir adalah akhir hayat Abu Hurairah. Baik, kita mulai ya ceritanya. Sedikit cerita ringkas. Nah, mengenal Abu Hurairah. Siapa sih Abu Hurairah itu? Nah, Abu Hurairah itu bernama asli, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr atau sekarang disebut Abdurrahman Ad-Dausi karena beliau berasal dari kaum Dausi gitu. Abdurrahman bin Sakhr ini merupakan nama asli dari sahabat yang akrab didengar dengan nama Abu Hurairah. Beliau dia panggil Abu Hurairah karena apa? Di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Nah, ini nih, di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah ini selalu bermain dengan kucing kecilnya. Jadi beliau memiliki seekor kucing. Beliau sangat menyayangi kucing. Sampai-sampai kalau kemana-mana beliau memasukkan kucing ke dalam kantongnya. Begitu. Nah, di saat siang hari, beliau akan bermain dengan kucing kecilnya itu. Dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon gitu. Nah, lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Nah, kebiasaan ini berjalan terus-menerus sampai teman sepantarannya gitu, itu memanggil dengan nama Abu Hurairah yang berarti pemilik kucing kecil gitu atau bapaknya kucing gitu. Selanjutnya tempat asal Abu Hurairah. Nah, di mana sih tempat asal Abu Hurairah? Abu Hurairah seorang sahabat yang lahir di daerah Ad-Daus. Sekarang Ad-Daus ini bertempat di Yaman. Nah, kota Yaman. Nah, daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Muhammad SAW sampai datanglah seorang sahabat bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan Islamnya sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi dalam kota Daus Yaman ini itu ada seorang pemuda yang bernama, ada seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amru. Nah, Tufail bin Amr Ad-Dausi, yang nantinya beliau ini yang berjasa dalam Islamnya Abu Hurairah ini. Begitu. Nah, Tufail bin Amru Ad-Dausi yang mendakwahkan Islam kepada kaumnya Ad-Daus ini tidak mendapat respon positif dari kaumnya gitu. Tidak ada dari kota Ad-Daus yang menerima Islam kecuali satu orang. Nah, satu orang ini siapa? Dapat kita tebak, satu orang itu adalah Abdurrahman Ad-Daus atau biasa kita sebut Abu Hurairah. Jadi yang menerima Islam itu hanya satu orang teman-teman, hanya satu orang yaitu Abu Hurairah gitu. Nah, pada awal tahun ke-7 Hijriah di umurnya yang ke-26 tekad Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini untuk hijrah dari negerinya menuju Rasulullah SAW. Jadi di umur berapa tadi? Di umur 26. Jadi seumuran seperti kita, di umur 26 itu tekad Abu Hurairah untuk bertemu dengan Rasulullah ini sangat keras, sangat mantap, sangat keras, sangat kental gitu. Nah, namun, nah dari menuju apa? Abu Hurairah ini menuju ke Rasulullah dari negerinya itu setelah bulat. Nah, dengan perbekalan yang seadanya tak membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mundur. Bahkan ia pernah bersyair saat tiba di Madinah. Bunyi syairnya biar kita tahu. Wahai malam yang panjang serta melelahkan, nah, namun saat itulah aku terselamatkan dari negeri kafir. Nah, itulah bunyi syair dari Abu Hurairah gitu. Nah, tetapi tibanya beliau di malam itu tidak dapat disambut dengan Rasulullah. Jadi ini berpas-pasan dengan Rasulullah dan para sahabat besar ini sedang perang gitu. Makanya Abu Hurairah ini tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah ketika pertama kali sampai di kota Rasulullah gitu.
Rasulullah dan para sahabatnya ini sedang di medan perang Khaybar. Tuh. Nah, selanjutnya sampailah waktu subuh, kemudian para sahabat ini berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh yang dipimpin oleh Siba bin Urfutoh radhiyallahu anhu yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi imam kala Rasulullah SAW berperang. Nah, setelah sholat subuh selesai, tak lama terdengar suara-suara yang menandakan tibanya tentara kaum muslimin beserta panglimanya yaitu Rasulullah SAW. Gitu. Nah, pada saat ini Rasulullah itu di tengah gelapnya malam, beliau itu melihat seseorang yang mempunyai kulit agak gelap, terus lebar pundaknya serta memiliki celah di antara dua gigi depannya dan langsung dibaiat oleh Rasulullah SAW. Nah, gitu. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah langsung dibaiat oleh Rasulullah gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, Mimman anta, dari mana kamu? Maka dijawab oleh Abu Hurairah, Kultu min Daus. Qala ma kuntu aro fi dausi ahadan fi khair. Yang artinya Abu Hurairah itu menjawab, saya berasal dari Daus ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab kembali, sungguh aku dulu tidak menyangka akan ada kebaikan di Daus. Gitu. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Abi Daud. Selanjutnya, kehidupan di awal Madinah. Kehidupan di awal Madinah ini, Abu Hurairah merupakan tamu baru di kota Madinah, juga dikenal pada saat itu seorang sahabat yang miskin, gitu. Nah, keputusan ia berhijrah dari Yaman ke tanah Madinah membuatnya kehilangan harta-harta yang dimiliki di negeri Yaman. Namun kaum muslimin saat itu menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Jadi bisa kita lihat sangat ramahnya kaum muslimin. Di sini bisa kita simpulkan Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Nah, kisah lengkapnya bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya adalah eh, langsung kita ke cerita uniknya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah kelaparan bersama sahabat Abu Bakar, bersama sahabat Umar dan bersama Rasulullah SAW. Nah, dikisahkan bahwa Abu Hurairah ini di suatu hari telah mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tidak terasa lapar yang menusuk. Nah, demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat gitu. Tak lama para sahabat lewat gitu. Namun tidak sesuai dengan harapan beliau. Para sahabat yang lewat seperti Abu Bakar, seperti Umar, ternyata juga lapar gitu. Ternyata juga sama-sama laparnya gitu. Intinya tidak Abu Hurairah ini mengharapkan semoga sahabat yang mampir dengan membawa makanan atau semoga sahabat yang mampir itu mengajak beliau ke rumahnya dengan mengajaknya makan, tapi tidak sesuai dengan harapan Abu Hurairah gitu. Sampai sampai suatu saat ketika lewatlah manusia yang paling mulia Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan. Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Ternyata didapati di dalam rumah Rasulullah itu ada beberapa hadiah berupa satu bejana susu. Kemudian Rasulullah SAW itu berkata, ya Abu Hurairah, panggillah para ahli kufah gitu, para ahli sufah gitu, para ahli sufah. Nah, ahli sufah ini orang-orang yang berada di sekitar sekitar Mekah untuk belajar ilmu kepada Rasulullah, berada di sekitar Mekah maupun Madinah untuk belajar ilmu kepada Rasulullah, itu dinamakan ahli sufah gitu. Dan mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahli sufah sambil berkata dalam hatinya, nah sambil gerendam gitu Abu Hurairah, kenapa tidak saya dikasih minum dulu? Gitu kata Abu Hurairah. Jika telah datang ahlu sufah, maka akan habis susu itu. Tapi biarlah kelaparanku ini, tapi Abu Hurairah berucap dalam hatinya, tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah gitu. Nah, selanjutnya adalah bakti Abu Hurairah kepada ibunya gitu.
Nah, ini silahkan mungkin bisa disimak sendiri. Saya akan menceritakannya sedikit. Jadi di suatu malam Abu Hurairah pernah keluar dan ini di luar kebiasaan. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa ia keluar? Beliau menjawab, tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar. Mereka juga berkata, kami pun begitu. Tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar. Begitu. Akhirnya kami mendatangi Rasulullah SAW mengadukan rasa lapar kami. Lalu Rasulullah mengeluarkan mangkuk yang berisi beberapa kurma. Setiap satu orang yang datang itu akan diberikan dua buah kurma. Nah, namun tidak untuk Abu Hurairah. Kurma yang diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah ini, beliau berikan kepada ibundanya. Karena saking taatnya, saking sayangnya beliau kepada ibundanya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kisah masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah bercerita, dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap saat aku selalu mendakwahkannya agar memeluk agama Islam. Sampai di suatu hari saya mendengar perkataan ibuku yang sangat buruk yang ia layangkan untuk Rasulullah. Jadi ibu Abi Hurairah ini intinya itu sempat mengejek Rasulullah gitu, atau mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah. Dan pada suatu saat Abu Hurairah itu langsung mengadu kepada Rasulullah seraya menangis. Lalu Abu Hurairah itu meminta Rasulullah untuk mendoakan ibunya. Nah, maka Rasulullah berkata, Allahumma ihdi ummi Abu Hurairah, yang artinya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Maka setelah Rasulullah SAW mendoakan ibu Abi Hurairah, Abu Hurairah kembali ke rumah. Dan ketika Abu Hurairah itu sampai di pintu rumah Abu Hurairah itu terbuka. Dan Abu Hurairah itu mendengar suara gemercik air. Lalu saat Abu Hurairah ingin masuk, terdengar suara ibundanya yang berucap, janganlah kau masuk. Nah, kemudian setelah begitu, ibu Abi Hurairah itu keluar dengan memakai penutup kepala, juga seraya menggunakan hijab, dan mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh, ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Nah, semangatnya Abu Hurairah akan menuntut ilmu. Nah, sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis gitu. Nah, tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini gitu. Selanjutnya akhir hayat Abu Hurairah. Akhir hayat Abu Hurairah, sahabat yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun gitu. Nah, diriwayatkan dari Nafi rahimahullahu bahwa saat Abu Hurairah wafat, Nafi rahimahullahu ini bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazahnya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tak lepas mendoakan Abu Hurairah. Lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi berdoa berdoa sambil memuji, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, selanjutnya kita memasuki soal yang terakhir. Soal yang terakhir adalah takhrijul hadis. Di sini saya memilih hadis dari Ibnu Majah. Nah, dari Ibnu Majah pada kitab Maktabatul Al-Ma'arif Ar-Riyad, pada aplikasi ensiklopedia hadis gitu, kitab 9 Imam. Jadi saya memilih hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada halaman 255 pada Maktabatu Al-Ma'arif Ar-Riyad. Nah, derajat hadis ini dikatakan hadis sahih. Nah, kenapa dikatakan hadis sahih? Karena sudah teruji baik dari sanadnya, baik dari matannya, baik dari para perawinya, itu sudah teruji semua sampai kepada tingkat kesohihan. Nah, ini adalah menerangkan tentang kitab iman, keutamaan para sahabat dan ilmu pada bab mengambil manfaat ilmu dan beramal dengannya gitu. Berbunyi hadisnya, Haddatsana Muhammad bin Yahya, Haddatsana Ibnu Abi Maryam, Anba'na Yahya ibnu Ayyub,
an Ibnu Khuraij an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumarus subaha wala takhayyiru bihil mujalis faman fa'ala bihi dzalika fannaru annaru, yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam. Ibnu Abu Maryam berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub. Dan Yahya bin Ayyub mendapatkan dari Ibnu Juraij, dan Ibnu Juraij mendapatkan dari Abu Zubair, dan Abu Zubair mendapatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat para ulama, meremehkan orang-orang bodoh dan menghiasi majelis. Barang siapa melakukan hal itu, maka baginya neraka. Nah, di sini terdapat banyak sanad. Jadi ada sanad pertama dalam hadis ini adalah Jabir bin Abdullah gitu. Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan kepada Abu Zubair. Abu Zubair meriwayatkan kepada Ibnu Juraij. Ibnu Juraij meriwayatkan kepada Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub memberitahukan kepada Ibnu Abu Maryam, dan Ibnu Abu Maryam memberitahukan kepada Muhammad bin Yahya, dan Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita semua, dan dibukukan oleh seorang mukharrij yang bernama Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah di sini berperan sebagai mukharrijnya, sedangkan sanad pertama adalah Jabir bin Abdullah gitu. Dan hadis ini termasuk adalah hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini hadis yang berjenis ucapan gitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu. Nah, di sini termasuk kategori hadis karena sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Juga para perawi yang meriwayatkan hadis ini, para perawi diantaranya adalah Jabir bin Abdullah, Abu Zubair, Ibnu Juraij, Yahya bin Ayyub, terus Ibnu Abu Maryam, dan juga Muhammad bin Yahya. Beliau telah mendapatkan nilai reputasi yang baik, pujian-pujian yang baik dari para imam gitu. Atau dalam bahasanya itu beliau sudah mendapatkan takdil, bukan mendapatkan jareh, tapi mendapatkan takdil, mendapatkan pujian gitu. Nah, dengan kata-kata thiqoh yang artinya terpercaya, maka di sini hadisnya dikategorikan hadis soheh karena sudah teruji matannya sudah teruji, tidak ada illat, tidak ada apapun, juga telah mencukupi syarat-syarat hadis sahih, termasuk juga para imamnya. Imamnya ini termasuk para imam-imam atau para perawi yang sudah intinya yang sudah dobit, yang sudah adil. Intinya mereka itu sudah teruji, sudah mendapatkan nilai reputasi yang baik dari para imam besar. Nah, buktinya apa sih? Ini buktinya bisa kita lihat. Nah, ini adalah bukti dari eh, nilai dari para imam-imam besar terhadap para perawi tersebut gitu. Jadi rata-rata menilainya dengan kata fikoh. Fikoh itu artinya terpercaya gitu. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.